Oke, jadi saya rekap dulu sebentar. Pertama, terima kasih sudah hadir di pertemuan kali ini ya. Ini pertemuan ke-14. Jadi, kita punya satu pertemuan lagi di minggu depan. Nah, target kita di UAS itu adalah menghasilkan minimal bab 1 ya. Syukur-syukur sudah bisa lanjut ke bab berikutnya, tapi kita fokus ke minimal kalian sudah bisa menghasilkan bab 1 di waktu UAS gitu. Jadi silakan mengumpulkan bab satunya pada saat UAS itu ya. Tapi kalau sudah bisa lanjut ke bab 2 atau mau loncat ya dari bab 1 ke bab 3 misalnya, mau ngelampirin hasil analisis sementara gitu misalnya ya, itu juga boleh ya. Lampirkan aja apapun hasil yang sudah kalian capai. Misalnya saya udah ngumpulin data sensei, datanya kayak gini misalnya ya, itu juga boleh. Jadi semua hasil kerjaan kalian berkaitan dengan skripsi, berkaitan dengan bab 1, bab 2, bab 3 ya, itu silakan dikumpulkan pada saat UAS ya. Jadi dua pertemuan terakhir itu saya mau istilahnya diskusi mengenai kekhawatiran kalian ya, untuk menghadapi UAS tersebut ya. Mohon maaf, ini Anayuki ini siapa ya? Namanya asing. Oh, Fakih. Oh ya, oke. Oh iya nggak apa-apa. Sorry. Ya, jadi iya nggak apa-apa. Ya, jadi seperti itu untuk kedepannya. Terus tadi temennya itu Erik itu nanya tentang kalau Erik itu kan skripsinya tentang penggunaan analisis makna dan penggunaan Keigo di email yang bertema penawaran harga ya di perusahaannya gitu ya. Tadi dia tanya apakah boleh emailnya itu berupa rangkaian email dari awal penawaran. Jadi kan ada perusahaan lain nih nawarin harga gitu ya. Dia kirim email. Nah, dari situ sampai akhirnya kesepakatannya tuh diraih gitu. Jadi berupa rangkaian percakapan di email, itu data yang mau digunakan, apakah boleh atau tidak. Terus tadi saya jawab ya boleh, itu jadi semakin spesifik ya. Jadi nanti Erik itu bisa menghasilkan skripsi yang bisa menggambarkan penggunaan bahasa, terutama Keigo ya, yang bahasa formal, bahasa bentuk honorific ya. Song Keigo-nya kayak gimana, Kenjogo-nya kayak gimana, itu dalam sebuah email dengan tema yang khusus gitu. Jadi orang yang bacanya itu bisa, paling nggak bisa punya gambaran, oh nanti saya kalau bikin email bisa pakai kata-kata ini gitu, bisa pakai kalimat ini, seperti itu ya. Itu tadi pertanyaan dari Erik ya. Tapi Erik ini listriknya mati katanya. Oke. Sekarang kita lanjutkan dulu ya, ke Gofur dulu deh, silakan Gofur, tadi katanya mau nanya ya. Saya ingin nanya Sensei. Ya, silakan. Apa tuh daftar sidang untuk skripsi itu dimulai dari tanggal berapa Sensei? Soalnya saya ngeliat anak teknik itu daftar itu sekitar tanggal 10-an ke atas Sensei. Ya, ada kemungkinan pas ini ya, pas masa UAS ya. Jadi antara akhir Januari atau awal Februari. Terus Sensei, saya juga nanya, kan saya misalnya daftar sidang, cuman bab 3, bab 4 saya belum kelar Sensei. Bab 3-nya paling enggak, bab 3-nya paling enggak diselesaikan dulu lah. Kalau bab ya gimana? Minimal bab 3-nya selesai dulu. Iya, nanti ya bab 4-nya juga harus diselesaikan sih. Soalnya tinggal beberapa episode lagi Sensei. Saya Iya. belum nonton sampai tuntas. Jadi gini, Gofur ini kan ngambilnya dari anime kan. Waktunya udah mepet. Jadi seperti yang saya sampaikan, waktu untuk pengumpulan data itu ditentukan waktunya, jangan bertele-tele.
Jangan, maksudnya bukan, mungkin GoFood nggak ada maksud bertele-tele, tapi maksudnya harus ada batas waktunya gitu loh pengumpulan data. Misalnya pengumpulan data itu dikasih waktu, GoFood menentukan sendiri, misalnya 2 minggu. Nah, dalam 2 minggu itu dapatnya segimana gitu. Jadi kalau misalnya di posisi sekarang itu datanya sudah berapa kira-kira sekarang? Aduh, saya nggak ngitung itu saya. Pokoknya episodenya tinggal sekitar 50-an saya. Udah banyak dong berarti. Iya, soalnya total episodenya 328 episode. Ya udah, berhenti aja ya, jangan dilanjutin, udah banyak. Nanti bilang aja, ditulis di bab 3-nya ya, pengumpulan data. Ini kan belum dianalisis kan? Ngumpulin gini loh. Ngumpulin banyak-banyak pun percuma kalau nggak ada waktu buat nganalisisnya gitu loh. Nah, saya juga ingin nanya lagi saya. Oke. Untuk ini saya kebanyakan dapatnya Imano Uji nih. Kira-kira yang bisa saya masukkan ke dalam datanya itu 1 atau 2 atau semuanya yang saya masukkan ya santai. Jadi gini, nanti gini, ya hari ini saya mau menunjukkan bagaimana caranya menganalisis data ya. Nanti bisa GoFood lihat. Sebenarnya saya juga udah bikin memperlihatkan hal yang sama di kelas reguler di hari Kamis kemarin. Jadi sebenarnya bisa lihat videonya mereka juga gitu. Isinya sama. Tapi nanti saya coba kasih gambaran gimana menganalisisnya ya. Jadi kalau ada data yang sama itu ya diperlakukan sebagai sebuah data, jangan disatukan dengan data yang lain. Ya. Jadi semua harus diperlakukan sebagai data, nggak boleh ada yang kebuang. Ya sayang kalau kebuang. Nanti saya perlihatkan gimana caranya. Pertama gini, saya peringatkan ya, maksudnya saya ingatkan untuk GoFood. Seperti tadi saya bilang, datanya udah banyak, jadi sebaiknya pengumpulan datanya dihentikan aja kalau udah banyak banget, daripada nanti waktu analisisnya berkurang ya. Kalau dirasa udah cukup banyak, misalnya udah 100 lebih gitu kan, itu juga kan butuh waktu buat menganalisis kan. Jadi silakan dicoba berhentikan dulu pengumpulan datanya sampai di volume berapa misalnya, udah di situ dulu. Dan nanti di skripsinya dituliskan aja waktu untuk pengumpulan data itu, misalnya saya mengumpulkan data dalam waktu 2 minggu. Dari 2 minggu itu saya dapat sekitar berapa data gitu, berapa kalimat. Nah itu udah cukup gitu. Jadi udah ada misalnya ditanya kenapa jumlah datanya segitu, karena saya menentukan waktunya pengumpulan data itu 1 minggu sensei. Dari 1 minggu ini setiap hari saya cari, saya kerjakan. Nah dari proses itu dihasilkanlah data sekian, jumlahnya sekian gitu ya. Jadi ya lebih baik dihentikan dulu pengumpulan datanya, jangan maksain sampai mau selesai gitu. Soalnya waktunya udah nggak ada ya, pakai aja data yang ada dulu. Oke. Untuk sinopsisnya kan saya ambil datanya dari anime. Ya. Untuk sinopsisnya apakah dituliskan perjalanan dari awal sampai akhir cerita anime tersebut? Enggak. Atau gimana ya sensei? Iya, jadi gini. Atau saya yang tonton aja sensei. Jadi gini, untuk menceritakan si anime itu anime seperti apa, pakai sinopsis yang udah ada kan, maksudnya ada kan di website gitu pasti ada kan. Itu juga iya bisa jadi referensi, dijadikan referensi oleh GoFood dalam menuliskan sinopsis anime tersebut. Silakan gunakan itu. Nanti ditambah dengan unsur kebahasaannya, dilihat bahwa ini tuh anime cerita tentang satu orang umur sekian ya, yang hidup di lingkungan seperti apa, sifatnya kayak gimana, terus berinteraksi dengan orang seperti apa saja, dalam hal apa saja berinteraksinya, dalam hal sekolah, dalam hal kerjaan atau apa begitu ya. Jadi GoFood menggambarkan lingkungan si tokoh utamanya itu gitu ya. Pokoknya yang berkaitan, kalau
bahasa itu kan banyak dipengaruhi sama misalnya umur. Bahasa yang dipakai anak umur 10 tahun sama orang dewasa misalnya umur 25 sampai 30 tahun kan pasti bahasanya beda kan. Umur, terus di bahasa juga dipengaruhi oleh gender kan. Nah, ini juga sebenarnya Gofur perlu mempelajari ini apa sosiolinguistik ya. Jadi Gofur juga perlu mengetahui hal-hal apa saja yang mempengaruhi penggunaan bahasa ya, umur, gender, terus tempat lingkungannya ya, lingkungan kerja, lingkungan sekolah itu kan pasti bahasa yang dipakai beda kan. Terus apalagi selain lingkungan, lawan bicaranya siapa saja gitu. Jadi apa namanya, kalau misalnya Gofur bingung mau menggambarkan sisi kebahasaan dari anime ini kayak gimana, mungkin bisa baca dulu tentang sosiolinguistik. Nanti di situ Gofur bisa melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bahasa. Nanti Gofur bisa menuliskan sisi kebahasaan berpatokan ke faktor-faktor itu. Misalnya umur, si tokoh utamanya umurnya berapa nih, sekolah atau enggak, sekolah atau kerja, terus dia di lingkungan seperti apa hidupnya, kayak gitu ya kira-kira. Oke. Kalau dari ya sama-sama sip. Kalau dari Fakih gimana Fakih, ada yang mau dikomentari atau ditanyai dulu? Saya bertanya masalah tadi yang buku itu sensei, yang masalah sidang apa daftar sidang sensei. Oh iya, tadi Kalau sudah. misalkan ya, kalau misalkan seandainya meskipun itu belum dikonfirmasi, maksudnya dikonfirmasi oleh Sipin itu supaya tetap daftar sensei. Belum gimana? Belum terkonfirmasi, maksudnya belum dosen pembimbing itu belum bilang iya gitu, belum bilang iya pada bab. Iya, harus bilang iya dulu dosen pembimbingnya. Oh gitu sensei. Iya, paling nggak sampai bab 3 tuh udah selesai. Oh. Maksudnya gini, Dosen jadi gini, kalian tetap harus menuliskan semua ya. Maksudnya bukan berarti oh bab 3 udah beres berarti bisa ikut sidang. Enggak. Kalau yang penting bab 3 udah selesai, kan kalau kesimpulan bab 4 itu nggak begitu sulit ya menuliskannya, tinggal tulis aja hasil-hasil analisis yang didapat di bab 3 gitu kan. Terus semua kelengkapan skripsi juga harus udah siap ya. Jadi bukan berarti oh bab 3 saya udah selesai berarti udah bisa, bukan berarti begitu. Tetap harus melengkapi semua kelengkapan skripsinya ya. Tapi paling nggak kalau bab 4 itu bisa ditulis seadanya dulu. Maksudnya seadanya itu tulis dari hasil, kan udah kalau bab 3 selesai kan udah tahu hasilnya bagaimana kan. Jadi tidak perlu banyak berpikir, maksudnya tinggal merekap aja gitu. Begitu. Jadi terus kelengkapan yang lainnya juga harus ya seadanya dulu lah dilengkapi gitu, kayak kata pengantar apa gitu ya. Jadi harus ya sebagai sebuah skripsi harus lengkap gitu tetap. Jadi ya ini kan masih awal Januari, jadi silakan minggu depan itu udah udah mulai masuk analisis bab 3 ya, menganalisis data dulu ya. Menganalisis data dulu, udah ngerti hasilnya gimana, baru dicurahkan ke bab 3 dituliskan gitu. Ya kayak gitu. Nah, terus nanti kalau bab 3-nya udah kira-kira udah jadi gitu ya, cobalah minta ke pembimbingnya, pembimbing satunya, minta tolong ini paling enggak bab 1-nya udah, bab 3-nya udah ada gambaran, minta tolong didukung gitu untuk bisa ikut sidang di semester ini, begitu aja. Ya kayak gitu kira-kira. Ya sama-sama. Ya oke. Jadi itu mengenai itu pertanyaan sudah dijawab ya semua. Nanti kalau ada lagi silakan. Terus selanjutnya saya mau ngomongin tentang ini salah satu bagian dari bab 1 yaitu latar belakang dan identifikasi masalah. Ini
dua hal yang paling berkaitan erat di bab 1 kali ya. Ya semua juga berkaitan sebenarnya, tapi yang paling banyak berkaitan, yang kaitannya erat banget tuh ya ini, latar belakang atau pendahuluan dengan identifikasi masalah. Kenapa berkaitan erat? Karena apa yang dituliskan di identifikasi masalah itu adalah hal-hal yang dijabarkan di latar belakang. Jadi kalau misalnya kalian menuliskan sesuatu di identifikasi masalah, tapi hal itu tidak tertulis di latar belakang, berarti itu tidak sesuai gitu. Ya. Jadi apa yang kalian tuliskan di identifikasi masalah, yang kalian identifikasi sebagai sebuah masalah, itu harus sudah dijabarkan di latar belakang gitu ya. Contohnya gini ya, paling yang mungkin kalian juga udah ada gambaran ya. Misalnya banyaknya kebanyakan kan kalian tentang, kalau linguistik tuh saya arahkan supaya menuliskan tentang kondisi pendidikan bahasa Jepang di Indonesia dulu kan, melalui itu ditulis berdasarkan surveinya The Japan Foundation. Nah di situ dijabarkan jumlah pembelajarnya banyak tapi pengajarnya sedikit. Jadi ada kemungkinan dengan rasio jumlah pengajar dan pembelajar yang tidak proporsional, ada kemungkinan hasil capaian pendidikannya tidak maksimal gitu kan. Itu pertama, yaitu yang cerita pertama. Terus cerita berikutnya kan bagaimana bisa membuktikan bahwa capaian pendidikannya itu nggak maksimal. Orang-orang Indonesia udah belajar, tapi kita bilang hasil belajarnya itu nggak maksimal. Mau buktinya mana? Nah buktinya adalah dengan menggambarkan hasil ini, tingkat kelulusan JLPT kan ya, sudah sering saya sampaikan ya. Nah tingkat kelulusannya di JLPT kan rendah, di bawah 50% semua rata-rata ya. Itu bisa menjadi bukti bahwa tingkat capaian pendidikan bahasa Jepang yang dilakukan itu rendah. Terus kalau yang di jlpt.jp itu kan yang global ya, jadi bukan fokus ke Indonesia gitu, enggak kan. Jadi secara global dan paling yang di luar Jepang gitu kan, sama di dalam Jepang hasilnya kan. Nah untuk yang di dalam Indonesia itu bisa diambil dari penelitiannya saya ngambil angket ke 600 orang kalau nggak salah. Itu rata-rata tingkat kelulusannya juga sama, 30 paling nggak 70% itu, hampir 70% nggak lulus gitu loh. Itu yang untuk menggambarkan kondisi di Indonesia khusus ya, itu bisa pakai mengutip hasil penelitian saya. Nah terus setelah itu kan kalian mulai menulis karakteristik bahasa Jepang seperti apa ya. Ada kalau yang mau bahas partikel, tentang partikel dibahas ya. Partikelnya tuh ciri khas penggunaan ciri khas bahasa Jepang. Salah satu ciri khas bahasa Jepang adalah partikel. Ada banyak jenisnya, dijabarkan situ sedikit aja. Terus baru masuk ke partikel yang dibahas. Atau misalnya kalau fakih kan tentang kanji, itu lebih gampang lagi. Salah satu ciri dari bahasa Jepang adalah kanji. Kanji itu tersusun dari beberapa bushu gitu kan. Nah, ini jumlahnya banyak menjadi beban tersendiri gitu kan. Kita bisa melihat secara kuantitas dulu, kayak partikel itu kan banyak. Kanji juga banyak. Jadi kita bisa melihat bahwa itu tuh secara kuantitas udah jadi beban gitu loh buat pembelajar ya. Jadi itu juga bisa dijadikan sebagai identifikasi masalah yang kedua ya. Yang pertama kan tadi rasio dosen sama rasio pengajar sama pembelajar, itu identifikasi, itu hal yang diidentifikasi sebagai masalah yang pertama. Yang kedua tadi secara kuantitas partikel banyak ya, kanji juga banyak, itu udah jadi beban tersendiri. Dan penelitian tentang partikel, penelitian tentang kanji itu juga udah banyak. Itu memunculkan banyaknya penelitian itu juga kan menandakan bahwa banyak yang butuh penjelasan yang lebih banyak gitu loh mengenai hal tersebut gitu ya. Demikian juga dengan keigo, sama ya. Keigo juga kalau lihat di buku pelajaran kan ada di bagian terakhir ya,
Itu juga menandakan bahwa pelajaran mengenai keigo itu merupakan pelajaran yang tersulit dalam bahasa Jepang dasar ya. Itu juga sebagai masalah ya, yang kita bisa identifikasi sebagai masalah gitu. Terus udah di bagian akhir, misalnya contoh kalimatnya sedikit ya, gimana bisa kita paham dari contoh kalimat sedikit ya, seperti itu. Jadi kita juga bisa mengobservasi proses pendidikannya, melihat proses pendidikannya pakai apa, pakai buku apa, belajar partikel pakai buku Minnan Nihongo 1, 2, New Approach ya. Belajar kanji juga kan sama, ada bukunya kan, kanji 1, 2, 3 sampai 6 malah. Itu jumlahnya banyak banget kan, dan kesehari-harian kita kan nggak pakai kanji, jadi tambah sulit gitu loh untuk menguasainya itu. Terus dari hasil observasi terhadap buku pelajaran juga bisa dijadikan sebagai yang kita bisa identifikasi sebagai sebuah masalah gitu. Oh, ini masalah nih gitu. Misalnya partikel itu yang Uchini Aidani itu ternyata ada dibahas di buku pelajaran di bab sekian sama bab sekian. Hanya saja setelah itu, misalnya ya, setelah itu contoh kalimatnya itu udah nggak ada lagi gitu loh. Jadi contoh kalimat mengenai Uchini Aidani itu hanya di bab itu aja. Setelah itu udah nggak ada lagi. Nah, itu kan menjadi menjadi sebab kenapa kita sulit menguasai Uchini dan Aidani gitu kan. Karena contoh kalimatnya sedikit ya. Terus keigo juga sama kan. Keigo ada di bagian terakhir. Sebelum itu juga mungkin ada tapi sedikit pasti ya. Jadi kondisi di buku pelajaran juga bisa kalian jabarkan di latar belakang, dan itu bisa diidentifikasi sebagai sebuah masalah. Kayak gitu. Itu sedikit mengenai hubungan antara latar belakang dan identifikasi masalah. Jadi jangan menuliskan sesuatu di identifikasi masalah yang tidak dijabarkan di latar belakang gitu. Intinya dua hal ini isinya sama sebenarnya. Ya, di latar belakang ceritanya ada 4 nih ya, 4 episode. Di identifikasi masalah juga 4 hal yang dijabarkan sebagai masalah gitu. Ya, kira-kira seperti itu mengenai latar belakang dan identifikasi masalah ya. Saya pikir kalian juga udah paham, apalagi Gofur sama Fakih ya, udah udah mau menganalisis ya. Tapi ya harus dilihat lagi ya, dilihat lagi apakah sudah sesuai atau belum. Punya Erik juga sama ya. Oke, itu mengenai latar belakang dan identifikasi masalah. Kalau ada yang mau dikomentari atau ditanyakan silakan. Tidak ada ya. Baik, kalau begitu saya mau memperlihatkan cara menganalisis data ya. Ini saya memunculkan Google Chrome. Apakah sudah muncul? Sudah ya. Nah, sekarang saya mau menggunakan data dari korpus online, namanya Shonagong. Nah, ini Shonagong Corpus. Sebenarnya namanya sih bukan Shonagong ya. Nama resminya ada lagi sebenarnya. Kok nggak muncul? Cek. Aduh. Halo. Ya. Ya, mohon maaf.
Sekarang gangguan dari saya, dari sinyal. Ya, apakah sudah bisa terlihat? Sudah sampai. Udah ya, oke. Sebentar. HP-nya habis baterai. Oke, sorry. Ya, nah, dengan dengan kata kunci ini Shonagon Corpus kita bisa lihat yang pertama ya, search result yang pertama ini, terus nanti terhubung dengan halaman ini. Ini namanya BCCWJ ya, Balance Corpus of Contemporary Written Japanese. Misalnya pura-puranya kita mau meneliti ini penggunaan makna dan penggunaan ini permohonan maaf dalam bahasa Jepang ya. Nah, pertama kita mau lihatnya di mana? Kita misalnya mau ngambil datanya dari blog deh. Kita pilih yang blog. Terus kita cari tahu dulu dari teori ya, penggunaan ekspresi minta maaf dalam bahasa Jepang tuh ada apa aja misalnya. Kita coba cari tahu dulu deh dari ini ya, dari Google dulu deh sementara. Shazai Kotoba Nihongo gitu ya. Atau kita ambil dari yang simple dulu deh. Nah, ini misalnya kita mau cari tahu penggunaan sumimasen, gomenasai, dan moshiwaki arimasen ya di blog misalnya. Pertama kita cari sumimasen dulu, sumimasen. Kita cari di blog dan didapatkan pasti banyak nih, ada 500 mungkin. Nah, ternyata sedikit ya. Jadi ada hasilnya, kalian bisa lihat kan ya? Hasilnya ada 333 di sini. Pertama kita copy paste dulu. Nah, ini juga apa yang kalian lakukan terhadap data masing-masing ya, untuk Fakih, untuk Gofur, untuk Erik sebenarnya sama saja ya. Hanya saja prosesnya mungkin sedikit beda. Sebentar. Saya copy paste dulu. Oke ya. Sudah saya copy paste sebentar. Nah, sekarang kita balik lagi ke Gomen Nasai gitu ya. Gomen Nasai di blog ada berapa? Ada 395. Bentar. Kita copy paste lagi.
Sementara dipisah dulu. Oke, terus selanjutnya cari Moshiwake Arimaseng. Ada, tapi ternyata sedikit, 107 ya jumlahnya. Dari sini ya kita udah bisa menyimpulkan sesuatu sebenarnya. Apa coba? Ada yang bisa menyimpulkan? Penggunaan sumimasen dan komen lebih banyak sih menggunakan dalam upacara itu. Ya, jadi di blog itu penggunaan sumimasen dan gomenasai itu ternyata sama, lebih banyak daripada moshiwake arimaseng. Nah, ini nanti bisa dianalisis berdasarkan teori tentang permintaan maaf dalam bahasa Jepang. Misalnya di dalam teorinya sumimasen itu dan gomenasai itu lebih banyak digunakan di bahasa yang lebih kasual misalnya ya. Jadi bisa muncul hasil kesimpulan seperti itu. Sebentar, saya lagi ngerekap datanya dulu. Aduh. Ya Allah. Mohon maaf. Ya, sorry ya. Nah, ini data yang sudah dikumpulkan ya. Jadi datanya itu kita rapihkan dulu. Ini konteks kalimat awal, dan ini permintaan minta maafnya. Terus selanjutnya ini konteks kalimat akhir. Nah, ini sebaiknya kalian, kalau saya sih lebih suka kerjanya pakai Excel ya. Jadi bisa bikin grafik segala macam dari sini gitu. Kalau kalian kerjanya masih pakai Word gitu, itu agak sulit sebenarnya, kayak ngitung-ngitung gitu ya. Karena di sini enaknya bisa pakai filter, kita bisa pakai filter di sini, data, filter. Nah, misalnya ini datanya saya satukan tadi ya, data sumimasen, data moshiwake arimaseng, sama data gomenasai. Tapi kita bisa filter, misalnya kita mau lihat data yang gomenasai aja. Nah, ini bisa dicentang gomenasai aja gini ya. Nah, ini gomenasai semua. Ya. Nah, dari sini jadi kalau kalian mengumpulkan data, itu data semua harus jadi kalau misalnya tadi bilang Gofur ada yang sama Sensei, itu nggak apa-apa, tuliskan aja di list aja ya, dibuat datanya semua ya. Nanti bisa ketahuan data yang sama tuh ada berapa. Berarti itu kan sering muncul penggunaannya kan. Jangan sampai dihilangkan itu. Ya. Apapun, misalnya ada nih data yang nggak kepake, itu juga jangan dihapus, dikasih tanda aja. Misalnya gini.
Misalnya kita bikin kolom di sini baru data gitu. Misalnya bagian ini nggak dipakai nih, kita kasih tanda X aja gini, ya. Terus data yang dipakai kita kasih tanda 0 gini ya, gitu. Jadi nanti kita bikin gini dulu, nanti bisa dihitung berapa data yang bisa dipakai dan berapa data yang nggak bisa dipakai gitu loh. Itu juga sebuah hasil analisis sebenarnya, ya. Jadi ini saya hapus dulu ya, bentar. Nah, untuk menghitung ini ya, dari keseluruhan data ini sumimasen ini ya, jadi tapi yang paling tahu itu gimana pengelolaannya, itu yang paling tahu Erik. Ini saya hanya kasih gambaran aja ya. Contohnya gini. Jadi misalnya satu hari ini ada 5 email, misalnya mau dibagi dibagi lagi, bikin lagi di sini misalnya email ke, misalnya gitu ya. Email di hari itu email ke berapa misalnya? 1 misalnya. Email ke 1. Ini kata-kata dari email ke 1 semua, berarti misalnya honjitsu wa o isogashi naka o henji o itadaki arigatou gozaimasu misalnya. Henshin wa osoku natte shimai taihen moshiwake gozaimasen misalnya. Ini ya misalnya. Nah, kalimat ini diucapkan oleh siapa? Penutur bikin di sini. Lemot. Penutur. Misalnya klien gitu kan. Ini dari klien. Nah, jadi struktur daftar datanya itu masing-masing penelitian itu pasti beda-beda, nggak bisa sama gitu. Penutur, klien ya. Terus apalagi kira-kira yang perlu? Nah, kolom-kolom ini ya, semakin kalian bikin banyak kolom-kolom ini, itu semakin banyak yang bisa diceritakan gitu dalam analisis bab 3-nya gitu ya. Terus ini Songkeigo-nya apa misalnya, atau Kenjogo-nya apa, ada nggak? Songkeigo-nya tidak ada, tapi Kenjogo-nya ada misalnya. Terus tulisan Kenjogo-nya apa? Osewani narimas, Osewani naru misalnya. Terus ini tidak ada misalnya. Ini juga tidak ada. Honjitsu ada kan? Honjitsu itu apa ya? Songkeigo kali ya. Nah, itu juga ya. Ini klasifikasinya juga Erik yang lebih tahu ya. Misalnya di sini Teineigo misalnya ya. Seperti itu ya. Jadi bentuknya mungkin gambarannya seperti ini ya kalau untuk punya Erik ya. Nah, untuk punya Fakih sama Gofur juga rata-rata sama sih ya. Jadi kalau untuk Gofur itu kan nomor data, terus volume keberapa misalnya ya. Terus percakapan 1, percakapan 2 kan gitu kan. Nanti percakapannya siapa, percakapannya apa, di sini kalimatnya ditulis, terus percakapan itu, dialog itu diucapkan oleh siapa, penuturnya, terhadap siapa gitu kan, lawan bicaranya siapa gitu. Nah, hubungan antara penutur dengan lawan bicara itu seperti apa, itu juga perlu ya. Misalnya teman dekat, teman tidak dekat misalnya ya. Jadi itu juga perlu pengetahuan seperti itu. Fakih juga sama. Fakih misalnya datanya dari mana,
kalimatnya apa, kanji yang digunakan apa, dalam konteks itu artinya apa gitu, sedang membicarakan apa misalnya ya. Nah untuk yang contoh ini sumimasen ini ya, jadi dari sini pertama kita bisa menyimpulkan sesuatu dari kolom yang ini ya. Sumimasen ada berapa, moshiwake arimasen ada berapa, gomen nasai ada berapa, itu kita bisa simpulkan. Misalnya tadi kan sumimasen berapa ya, kita lihat sumimasen jumlahnya berapa. Kalau bikin diagram itu bisa manual, bisa pakai pivot table ya. Kalau manual ya begini, kita hitung berapa jumlah total datanya. Tadi kalau nggak salah 333 ya. Nah 333 kan. Nah kalau gomen nasai tadi berapa? Ini ya, gomen nasai berapa tuh? Gomen nasai ada, aduh. Ya, ada 395. Tadi berapa ya? Sumimasen ada 333 kalau nggak salah ya. Terus gomen nasai ada 395. Terus terakhir moshiwake arimasen ya. Ini ada 100 tadi kalau nggak salah. Nah, 100 salah. Moshiwake arimasen ada 107. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan sebuah hasil analisis awal ya. Kita tinggal masukin aja diagram ini pi. Jadi deh hasil analisis pertama. Kita cari yang mudah nah ini nih. Dari seluruh data, nanti kan bisa ngobrol ya berdasarkan ini. Dari data yang dikumpulkan ada sekitar berapa tadi? Total berapa nih? Total ada 835 ya data. Ditemukan bahwa dari blog itu penggunaan sumimasen dan gomen nasai itu mendominasi gitu, mendominasi data. Berarti lebih banyak orang menggunakan sumimasen atau gomen nasai daripada moshiwake arimasen gitu ya. Ini moshiwake arimasen, sorry. Ya, sebabnya kenapa? Sebabnya ada kemungkinan karena blog itu kan kesannya lebih kasual ya. Tingkat kebebasan dalam menulis itu tinggi. Jadi ada kemungkinan karena blog yang seperti itu, jadi orang lebih suka menggunakan ekspresi yang lebih kasual seperti sumimasen dan gomen nasai dibanding moshiwake arimasen yang kesannya formal. Nah, pengetahuan mengenai moshiwake arimasen itu merupakan permohonan minta maaf yang formal. Itu bisa didapat dari teorinya tentang permohonan minta maaf ya. Ini kan judulnya mungkin nggak berkaitan sama kalian ya, tapi kira-kira seperti itu ya. Nah, sumimasen itu sendiri kan artinya macam-macam kan ya. Ada sumimasen yang minta maaf, beneran minta maaf. Ada sumimasen yang dipakai ketika berterima kasih kepada orang lain. Ada juga sumimasen yang waktu misalnya manggil orang, sumimasen gitu kan.
macam-macam sumimasen juga. Ini bisa kalian teliti lagi gitu ya. Misalnya ini kan tadi gini kan. Nah, kalian di sini bikin lagi maknanya, makna kolom, bikin kolom baru makna. Nah, di sini kita cari tahu nih sumimasen ini yang mana nih. Komento okuremasu sumimasen, ini minta maaf nih ya. Maaf. Terus ini mana nih? Koe ga kikoete kisoda itsumo sumimasen ne. Ini juga maaf, minta maaf ya. Mo dame da ne kore wa sumimasen, ini juga maaf. Jadi kita melihat maknanya dari penggunaan ininya ya, penggunaan apa bahasanya, kalimatnya. Yonshunen omedetou ichinichi okurete sumimasen. Nah, ini juga maaf. Terus genki ni natte kimashita, yoyaku blogu mo dekiru kana, sonna kanji de oyasumi shite node sumimasen deshita. Ini juga minta maaf ya. Shashin wa ichiban shita ni natte shimaimashita, sumimasen. Ini juga maaf. やっぱり監督でこうも違うとはポニョが早く見たいから口ですみません. Ini juga maaf ya. Kanso desu ini juga maaf ya. Jadi mungkin kalau di tulisannya, bentuk tulisan itu akan jarang ditemukan sumimasen yang artinya memanggil kali ya gitu. Jadi nanti setelah kalian bikin kolom seperti ini, bikin lagi, ini kan mengklasifikasikan data ya, berdasarkan maknanya, berdasarkan bentuknya, misalnya berdasarkan apa namanya, apalagi verba yang digunakan misalnya ya. Nanti semakin banyak kalian bikin kolom-kolom seperti ini, itu semakin banyak diagram yang bisa kalian buat. Berarti semakin banyak hal yang bisa kalian ceritakan sebagai hasil analisis gitu ya. Jadi saya harap kalian bisa melakukan analisis seperti ini ya, pakai Excel gitu ya, jangan pakai Microsoft Word, susah soalnya. Kira-kira itu gambarannya. Menurut kalian gimana? Apa ada gambaran sedikit mengenai analisisnya? Ada ya. Terus kalau kemarin itu di hari Kamis saya kasih gambaran tentang analisis verba kakeru. Ini analisis verba kakeru ini udah ditulis ya sama senpainya, namanya Mas Jamal, mungkin Erik kenal ya. Oh iya. Ya, Mas Jamal itu udah nulis tentang verba kakeru, tapi dia verba kakerunya yang berupa verba majemuk ya. Nah, kemarin itu saya coba menganalisis verba kakeru, tapi verba kakeru yang verba murni gitu, bukan digabung sama verba lain. Misalnya kalau verba majemuk itu kan misalnya hanashi kakeru atau oi kakeru. Nah, itu kakeru yang digunakan bersama verba lain sebagai verba majemuk. Nah, kemarin di hari Kamis saya coba analisis verba kakeru yang benar-benar murni gitu. Misalnya koeo kakeru nani ni kakeru misalnya ya. Jadi kalian bisa lihat mengenai contoh analisis verba kakeru di video kelas reguler di hari Kamis kemarin ya, di YouTube channel saya udah ada, silakan. Ya, kira-kira hari ini itu saja yang mau saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau berkomentar. Jadi untuk Gofur tadi kan nanya ada yang sama sensei datanya, itu berharga sebenarnya ya. Jadi jangan dihapus ya. Usahakan kalian jangan pernah menghapus data. Kalau mau dikasih tanda. Jadi ini data yang dipakai atau yang enggak gitu loh. Nanti bisa disortir kan, bisa dimunculkan atau enggak gitu loh. Kayak gitu ya. Jangan dihapus ya. Baik, oke. Kalau tidak ada pertanyaan atau komentar hari ini sampai di sini dulu. Silakan. Saya terkait yang terkait diskusi dengan apa? Ngomongnya saya apa nama gue?
Silakan, silakan. Yang ini sih maaf, yang dari Mas Umam, Umam apa Umam? Umam, iya. Siapa? Gimana sih, ada nggak sih perkembangan? Oh, lupa saya ya Allah. Maaf ya. Ya hari ini nanti saya coba ini lagi. Sorry saya kelewatan itu ya. Maaf. Ya, pasti saya Ya. juga sibuk, maaf. Oke nanti saya kirim WA deh hari ini ya. Oke, makasih ya diingatkan ya. Sorry. Yang lain ada? Saya satu lagi Mas. Satu lagi silakan. Oh maaf, terkait buku gimana sih saya belum nemu juga sih saya. Apanya? Terkait buku saya sedang cari juga cuman belum Buku. akses. Kan ada yang Buku terkait tentang gitu sih. Keigo gitu. Ya, Iya, saya iya, pengen iya, mendapatkan penjelasan mungkin yang berbahasa Jepang saya gitu. Yang Iya. menggunakan Keigo Towan dan Iya, bisa- itu bukunya saya pinjemin ke Mas Umam itu. Nah, kadang-kadang saya punya saudara gitu loh. Iya. Nanti saya coba hubungin deh. Siap. Terima Oke. kasih, Teh. Ya, sama-sama. Silakan. Ya. Yang lain silakan. Ya, saya bertanya Teh. Ya, Kalau silakan. misalkan buat UAS itu gimana sih, Teh? UAS tadi seperti yang sudah saya sampaikan itu kalian mengumpulkan bab 1 minimal ya, minimal bab 1. Kalau sudah ada kemajuan yang lain juga silakan dikumpulkan, apapun yang jadi hasil kerjaan kalian berkaitan dengan skripsi itu dikumpulkan. Boleh sampai bab 4 ya, Teh? Ya boleh. Ya silakan. Mantap. Ya, ada lagi? Udah nggak ada ya? Ya baik, kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Semoga diskusi hari ini bisa diambil manfaatnya. Kalau ada pertanyaan silakan kapan aja boleh menghubungi saya. Kalau ada yang saya janjikan kayak tadi ya Erik ya, tapi belum dilaksanakan oleh saya, itu ditagih aja nggak apa-apa ya. Kayak gitu ya. Oke. Nggak apa-apa, jangan kayak gitu ya, jangan kayak gitu. Ya, oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otskari sama des. Terima kasih, Ya, sama-sama. Saya tutup ya.